Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, hari ini kita akan belajar bab 5 mengenai terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Di sini kita akan belajar tentang penjelasan surah Al-Balad, Az-Zumar dan Al-Baqarah ayat 153. Kita nanti akan belajar juga tentang sikap optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ananda semuanya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, akan memberi balasan atas semua yang telah dilakukan manusia sesuai dengan apa yang dilakukannya tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah juga bersifat Al-Ghafur yang artinya Maha Pengampun. Dengan kita memohon kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan syarat kita harus bertaubat dan berjanji dan berusaha sepenuh hati dan sekuat tenaga untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang berulang-ulang kali. Nah, Ananda semuanya, yang pertama kita akan membahas isi kandungan surah Al-Balad ayat 1 sampai 10 yang berisikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama surah Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Nah, Ananda semuanya, di sini ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, aku benar-benar bersumpah dengan kota Mekah. Ini merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Makkah Ummul Qura dalam keadaan halal bagi orang-orang yang bertempat tinggal di dalamnya, untuk mengingatkan keagungan kedudukan kota Makkah di saat penduduknya sedang melakukan ihram. Wa anta hillum bihadzal balad, maksudnya engkau boleh tinggal di kota ini tanpa dibebani rasa dosa ataupun halangan. Nah, ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan makna dari apa yang dikatakan oleh mereka sehubungan dengan hal ini memang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya sesungguhnya kota ini telah Allah sucikan di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kota ini menjadi kota yang suci karena disucikan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Luar biasa ya kota Makkah ini, Masya Allah. Nah, kemudian wa walidin wa ma walad, demi bapak dan anak-anaknya, maksudnya bahwa makna yang dimaksud di sini adalah umum, mencakup orang tua dan anak-anaknya. Kemudian laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Abbas dan lain-lain menyatakan bahwa kami telah menciptakan manusia dengan sempurna dan tegak, semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maka dari itu kita harus berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita melakukan hal yang sia-sia alias mubazir.
Nah, Anda semuanya, selanjutnya ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Nah, Ibnu Adam mengira bahwa Allah tidak akan menanyai harta ini. Dari manakah dia memperolehnya dan kemanakah ia membelanjakannya? Nah, bahwa semua yang kita miliki di dunia ini nanti harus kita pertanggungjawabkan. Harta kita, tangan kita telah kita arahkan kemana, mata ini melihat apa saja, semua harus dipertanggungjawabkan. Yaqulu ahlaktu malan lubada, dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak, yakni anak Adam mengatakan bahwa dirinya telah membelanjakan harta yang banyak jumlahnya. Nah, kemudian ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tidak seorang pun yang melihatnya? Nah, di sini Mujahid mengatakan bahwa apakah dia mengira bahwa Allah tidak melihatnya? Hal yang sama juga dikatakan oleh ulama salaf, bahwa mereka dikira mereka tidak ada yang tahu tentang apa yang mereka lakukan. Mereka salah ya, karena Allah Maha tahu. Alam naj'al lahu ainain, bukannya kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, yang dengan keduanya matanya itu dia melihat. Nah, walisana wa syafatain, ya, yang dengan lidah dia berbicara, lalu dapat mengungkapkan apa yang terkandung di dalam hatinya. Jadi Allah menciptakan lidah sebagai output dari apa yang ada di dalam hati. Wasyafatain, dan 2 buah bibir yang membantunya untuk berbicara dan makan, serta menjadi anggota yang memperindah penampilan wajah dan mulutnya. Ya, bayangkan nih, misalnya kita tidak ada lidah, kemudian tidak ada 2 bibir, walah kacau ya, seperti Voldemort ya, nggak ada mulutnya ya. Nah, itu nggak ada hidungnya ya, salah ya. Dengan indera, mata, lidah dan bibir yang dimiliki manusia, kita dapat menuntun ya, semua itu dapat menuntun kita ke arah yang lebih baik. Maka dari itu jangan sampai kita gunakan untuk hal yang tidak baik, karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Kemudian ayat terakhir, ayat 10 ya. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Ya, jalan apa saja? Keduanya ada 2 jalan ya. Lalu apakah yang menyebabkan jalan keburukan lebih baik disukai daripada jalan kebaikan? Nah, di sini 2 jalan yang dimaksud adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan, yaitu jalan kebaikan dan keburukan. Nah, mana yang harus kita pilih? Pasti logika kita akan memilih jalan kebaikan. Namun faktanya banyak orang melakukan keburukan, otomatis dia sudah memilih jalan keburukan. Kenapa? Karena dia memperturutkan hawa nafsunya. Na'udzubillah. Nah, anak-anak semuanya, mari kita harus bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau buruk maka tinggalkanlah, kalau baik lakukan dan istiqomahkan. Masya Allah, seperti itu ya anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya kita membahas kandungan surah Az-Zumar ayat 53, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama-sama. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini merupakan seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lain-lainnya agar bertaubat dan kembali kepada Allah, juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya.
Betapapun banyaknya dosa yang ia sudah lakukan, kemudian dia datang dan beribadah serta bertaubat dengan taubatan nasuha, berjanji dan bertekad tidak mengulanginya kembali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, Anda semuanya, kecuali dosa syirik. Syirik itu tidak diampuni karena apa? Menyekutukan Allah, kecuali jika dia sudah benar-benar taubat, tidak menyekutukan Allah. Nah, ya. Jadi kita harus benar-benar bertaubat. Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni semua dosa dengan bertaubat. Maka kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu luas sekali dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mensucikan diri. Pintu taubat Allah itu sangat luas ya Ananda. Nah, sekarang kita akan membahas kandungan surah Al-Baqarah ayat 153 dengan sholat sabar sebagai penolong. Kita baca ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, Anda semuanya, Allah Ta'ala menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah sabar dan sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, kalau sudah dengan sabar menghadapi musibah, kemudian kita memohon kepada Allah, insya Allah semuanya tuntas. Dan ini adalah janji Allah. Janji Allah itu pasti benar. Berbeda dengan kita, kadang-kadang benar, kadang-kadang ditepati, kadang-kadang tidak. Nah, Anda semuanya, bahwa sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan. Bahwa kita harus yakin, ya, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun bentuk hilangnya sesuatu yang disenangi. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cobaan pasti dengan kadar kemampuan yang kita miliki, tidak lebih dari apa yang kita miliki. Jadi seharusnya kita bisa menghadapi itu semua dengan hati yang lapang. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hazza bahu amrun shalla." Bila kedatangan masalah, Nabi Muhammad itu selalu melaksanakan sholat, sabar dan sholat. Ya, jadi ini adalah solusi terbaik untuk menuntaskan masalah. Nah, sabar, ada 3 jenis sabar menurut Imam Al-Ghazali. Sabar yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sholat 5 waktu yang terus kita kerjakan setiap hari, pasti kadang-kadang ada kejenuhan di dalam semua kesibukan yang kita lakukan. Namun separah apapun kesibukan yang kita lakukan, sesakit apapun yang kita rasakan ketika ditimpa penyakit, semua itu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Maka kita harus sabar dalam ketaatan. Ya, puasa juga seperti itu. Sedahaga, sehaus apapun kita menghadapinya, ya, kita harus sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larang-larangannya. Ya, sungguh di dalam hati ada keinginan untuk melanggar larangan-larangan yang Allah telah tetapkan. Ya, seperti misalnya ketika waktu azan berlangsung kita lagi asik main game atau lagi asik main bola. Ya, kita harus mengerti, harus tahu bahwa
sholat itu kewajiban, maka kita harus dahulukan melaksanakan sholat, ya. Harus sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, larangan bermaksiat, larangan mencuri, ya. Kemudian yang ketiga yaitu sabar dalam menerima musibah. Nah, ini terkadang penuh dengan kesedihan. Ingatlah bahwa musibah ujian yang Allah berikan itu tidak melebihi batas kemampuan yang kita miliki. Maka kita harus qanaah menerima ujian tersebut. Ibaratnya anak sekolah, ya, kalian semua ketika ingin menaiki level selanjutnya yang lebih tinggi, naik kelas, ada ujian, ya, ada ujian untuk agar kalian bisa naik ke tingkat yang berikutnya. Seperti itulah, ya, musibah ujian itu adalah ujian bagi kita untuk kita bisa berada di level yang lebih tinggi. Nah, anak-anak semuanya, semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa taat, terus optimis, sabar, dan selalu melaksanakan perintah Allah. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.